Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Mukti Rahayu dari kelas B-Learning Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi yang akan saya bawakan yang berjudul Memahami Hukum Ketenaga Kerja. Apa itu hukum ketenaga kerja? Secara definisi, hukum ketenaga kerja adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, serta hal-hal berkaitan dengan hak, kewajiban, perlindungan, kesejahteraan pekerja dalam suatu hubungan kerja. Dasar hukum tenaga kerja di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan peraturan turunannya, yang kini juga dipengaruhi oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Selanjutnya, hukum tenaga kerja berdasarkan tujuannya adalah untuk melindungi, mengatur, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh, sekaligus menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif antara pekerja dan pengusaha. Di Indonesia sendiri, tujuan ini tercantum jelas pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 4 yang menyebut 4 tujuan pembangunan ketenaga kerja. Yang pertama, memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja. Yang ketiga, menyediakan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang terakhir, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Selanjutnya, ada tujuan hukum ketenaga kerja. Yang pertama, mengatur, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh. Yang kedua, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, adil, dan produktif antara pekerja dan pengusaha. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 4, yaitu memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang keempat, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Lalu, ada rancangan hukum tambahan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, ada asas dan prinsip hukum ketenaga kerja. Berdasarkan hukum, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yaitu Pasal 2. Pembangunan ketenaga kerjaan dilaksanakan berdasarkan atas keterpaduan dengan koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Lalu, ada pasal 3 yang berbunyi pembangunan ketenaga kerja diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia dan kepentingan pengusaha. Selanjutnya, ada asas-asas utama. Yang pertama, perlindungan, yaitu menjamin keamanan, keselamatan, dan hak-hak pekerja. Yang kedua, keadilan, kesetaraan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Yang ketiga, kesejahteraan, yaitu menciptakan kondisi kerja yang layak untuk hidup manusiawi. Yang keempat, ada kesetaraan, yaitu menghapus diskriminasi berdasarkan gender, suku, agama, ras, dan status sosial. Yang terakhir, ada kepastian hukum, yaitu hubungan kerja berdasarkan kontrak dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, ruang lingkup hukum ketenaga kerja. Yang pertama, hubungan kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang tertulis dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Yang kedua, perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan pada jangka waktu selesainya pekerjaan tertentu. Pasal 57, perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia serta huruf Latin. Pasal 59 ayat 1 yaitu perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu. Lalu, memahami perlindungan hukum. Yang kedua, ada upah dan tunjangan yang tertulis dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 90 ayat 1 yang berbunyi pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Yang ketiga, ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang dijelaskan dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan,
perlakuan yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Lalu, ada pemutusan hubungan kerja atau PHK dan pesangon yang tertulis dalam Pasal 151 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, pengusaha, pekerja, atau buruh, serikat pekerja, atau serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar jangan terjadi PHK. Yang kedua, ada Pasal 156 Ayat 1 yang berbunyi, dalam terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon, uang pengharga masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Yang terakhir, ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 40 Ayat 1 yang berbunyi, besaran uang pesangon untuk penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Berikutnya ada hak pekerja yang tertulis dalam pasal 86 sampai 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu isi pasal 86 ayat 1 yang berbunyi, pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, kesusilaan, dan perlakuan pekerja sesuai harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pasal 86 ayat 1 yang tertulis, setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan. Ringkasan haknya yaitu menerima upah sesuai perjanjian UMP dan UMK, mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, lalu mendapatkan perlindungan K3. Selanjutnya, hak cuti, istirahat, dan hari libur, lalu hak berserikat dan berpendapat. Selanjutnya, ada kewajiban pekerja yang tertulis dalam pasal 102 ayat 1 sampai ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi pasal 102 ayat 1 yaitu pekerja wajib melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja dan mematuhi tata tertib perusahaan. Pasal 102 ayat 2 pekerja wajib menjaga ketertiban demi kelancaran produksi dan keamanan perusahaan. Jadi, ringkasan kewajiban ini adalah mematuhi peraturan perusahaan dan kontrak kerja, menjaga kerahasiaan perusahaan, menjaga alat dan fasilitas pekerjaan, dan tidak melakukan tindakan merugikan perusahaan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pengusaha. Hak pengusaha tertulis dalam pasal 102 ayat 3 sampai ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Isi pasalnya yaitu pengusaha berhak mengatur dan mengelola perusahaan sesuai kepentingan usaha. Lalu, pengusaha berhak menuntut kinerja dan disiplin kerja dari pekerja. Ringkasan hak ini meliputi menetapkan peraturan perusahaan, mengawasi dan mengarahkan pekerja, lalu mengambil tindakan disiplin sesuai hukum. Dan yang terakhir ada kewajiban pengusaha yang tertulis dalam pasal 86 ayat 1, pasal 88, pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi wajib memberikan upah sesuai peraturan, wajib melaksanakan K3 dan menyediakan alat keselamatan kerja, lalu wajib menghormati hak berserikat bekerja. Jadi ringkasan kewajiban pengusaha ini adalah membayar upah tepat waktu, menjamin keselamatan kesehatan kerja, memberikan cuti liburan sesuai ketentuan, dan tidak melakukan diskriminasi. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.